siang teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang pilihan karir. Sebelum masuk ke materi, supaya kalian mudah menangkap materi dengan baik, saya menyediakan video mengenai perencanaan karir. Ayo kita menonton bersama-sama. The only way to do it is to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Yuni pada pelajaran bimbingan konseling. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat semua kan? Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang minat dan masa depan. Nah, materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Siapa di antara kalian yang sudah mempunyai perencanaan karir masa depan? Pasti bingung ya. Kok karir sih Bu? Kan saya masih sekolah, masa disuruh kerja? Perencanaan karir yang dimaksud di sini bukan berarti kalian harus kerja saat masih duduk di bangku sekolah ya anak-anak. Tapi maksudnya adalah kalian mempersiapkan karir untuk masa depan dengan perencanaan yang matang. Oke anak-anak, kita bahas materinya ya. Simak baik-baik videonya. Baik anak-anak, mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa sih karir itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian karir. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Kata pekerjaan seperti work, job, employment menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang diteliti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan matang. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya. Sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Setelah kalian memahami definisi karir, selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi. Potensi itu contohnya minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kalian miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kalian untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Sesungguhnya dalam perencanaan karir ini yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kalian peroleh, tetapi ada persiapan-persiapan yang kalian lakukan. Nah, contohnya nih, setelah kalian lulus SMP, kalian tuh harus sudah mulai memperhitungkan kalian mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa. Jadi benar-benar direncanakan dengan matang. Anak-anak, ada beberapa langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Jadi, pikirkanlah mengenai apa yang akan kalian lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kalian miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kalian suka, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita.
mereka, yaitu sesuai bakat serta minat yang kalian miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kalian harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kalian. Kemudian langkah yang keempat yaitu bandingkanlah keterampilan dan minat yang kalian miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kalian pilih. Jadi anak-anak, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dengan diri kalian sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kalian di masa depan. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kalian pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kalian untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kalian dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kalian buat. Kemudian langkah yang terakhir yang penting juga untuk kalian yaitu masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Dan jangan lupa dari sekarang mulai mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan orang tua. Anak-anak semuanya ternyata dalam memilih karir itu ada rumusnya loh. Jadi menurut Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan genial. Rumusnya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan P plus 2P plus E plus I. P adalah talent atau bakat, 2P adalah passion atau purpose, E environment, dan P vision. Nah, gue akan jelaskan satu-satu ya. P artinya talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kalian jalani di masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kalian miliki. 2P yaitu passion dan purpose atau keinginan dan tujuan. Maksudnya anak-anak, dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. E atau environment atau lingkungan artinya di sini lingkungan sekitar kalian dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif sehingga kalian tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan dapat menghambat karir kalian di masa depan. Dan yang terakhir, V atau vision yang berarti pandangan atau visi. Trader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kalian akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk mengetahui sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Anak-anak, itulah tadi materi tentang perencanaan karir masa depan. Selanjutnya, pengendalian diri. Di sini diminta kalian menjawab setiap pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, karir dalam bidang apakah yang kamu cita-citakan di masa depan? 2. Rencana dan strategi apa yang kamu terapkan untuk menggapai cita-cita tersebut? Tuliskan minimal 3. 3. Ekstrakurikuler apakah yang menunjang rasa percaya dirimu? Mengapa begitu? Dan berikan alasanmu. Kirim tugas kalian dalam bentuk PDF ke email Ibu ya. Sekian materi bimbingan konseling hari ini tentang perencanaan karir masa depan. Semoga setelah menyimak video ini, kalian bisa merencanakan karir sejak dini dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi.
Video sudah selesai. Supaya tidak mengantuk, saya punya games nih. Jika saya bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, maka tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, maka tepuk 3 kali. Paham ya? Paham. Sekarang kita coba. Tepuk pagi. Pagi. Malam. Malam. Siang. Malam. Oke sip, ternyata kalian ngantuk ya. Sekarang kita kembali ke materi ya. Nah, tujuan dari pemberian materi ini itu untuk apa sih? Nah, tujuannya itu supaya kalian nanti itu paham secara penuh tugas perkembangan apa yang kalian lalui setelah lulus SMA. Kalian itu nanti tahu kalian mau kemana, kalian itu jadi kayak sudah paham gitu. Nah, pentingnya pilihan karir itu untuk apa? Ya, agar kalian memahami beberapa pilihan karir yang setelah kalian lulus SMA. Seperti kalian mau lanjut kuliah, kalian mau bekerja, ataupun kalian mau menikah. Nah, kalau Sinta sudah ada pilihan karir? Sudah bekerja. Oke, bagus. Ataupun apapun pilihan kalian itu penentu kalian di masa depan. Nah, kali ini kan kita melaksanakan konseling kelompok ya. Jadi, kalau ada yang punya masalah ataupun ada kebingungan dalam diri kalian, boleh sharing di sini dan kita cari solusinya bersama-sama. Nah, konseling kali ini kita akan membahas masalah teman-teman semua. Nah, karena ini konseling, jadi sifatnya itu rahasia. Apapun yang teman-teman kalian ceritakan tidak boleh dibocorkan kemana-mana. Paham? Paham. Baik, apa ada yang punya pertanyaan? Saya Ya, ingin bekerja tapi masih bingung bekerja yang seperti apa. baik, baru-baru ini Sinta ingin bekerja tapi dia bingung pekerjaan yang sesuai untuk dirinya itu apa. Baik, kita tampung dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin melanjutkan kuliah tapi bingung memilih jurusan apa. Baik, Ayu ingin kuliah tapi dia bingung mau ambil jurusan yang sesuai untuk dirinya itu apa. Baik, kita mulai diskusi dan mencari solusinya bersama-sama ya. Nah, apa ada yang ingin membantu temannya menyelesaikan masalahnya? Saya, ya. Menurut saya, Sinta harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan yang dimilikinya. Oke, baik. Kemudian ada lagi? Saya Ya. harus meminta pendapat orang-orang di sekitar. Baik sekali, meminta pendapat orang-orang di sekitar itu penting sekali ya. Selain itu, Sinta juga harus mengenali dirinya terlebih dahulu. Seperti, kamu mudah bergaul atau tidak, itu juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan pekerjaan di masa depan. Bagaimana Sinta? Bisa dimengerti? Iya, bisa. Nah, selanjutnya kita ke permasalahan Ayu ya. Ayu ingin kuliah, tapi dia bingung jurusan yang sesuai untuk dirinya itu apa. Nah, ada yang bisa membantu? Saya sebaiknya Ayu mengenal bakat dan minatnya terlebih dahulu dan mengonsultasikannya dengan orang tua. Baik, lebih mengenali bakat dan minatnya terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan orang tua. Ada lagi? Saya Ya. harus mencari informasi tentang prospek masa depannya. Prospek masa depan jurusannya baik sekali. Nah, harus mengenali bakat dan minat itu juga sangat berpengaruh terhadap pilihan. Yang kedua, berkonsultasi dengan orang tua barangkali bisa membantu Ayu untuk memberikan solusi terhadap kebingungan Ayu. Nah, yang ketiga itu mencari informasi prospek karena prospek itu sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Bagaimana Ayu, sudah jelas? Sudah jelas. Nah, itu tadi adalah masalah teman-teman kalian. Kira-kira tindakan apa yang kalian ambil untuk memilih karir kalian nanti? Seperti Ayu ingin kuliah, Sinta ingin bekerja. Kira-kira apa tindakan yang akan kalian ambil untuk mencapai impian kalian? Belajar dengan rajin. Baik, belajar dengan rajin. Oke, ada lagi? Aktif dalam berbagai kegiatan. Baik, aktif dalam berbagai kegiatan. Itu bagus sekali karena termasuk ke dalam pengalaman ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan pilihan karir kalian nanti. Apapun pilihan kalian, saya harap kalian bisa melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Untuk yang kuliah, yang bekerja, ataupun yang akan menikah, itu adalah pilihan kalian sendiri. Paham? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Sampai bertemu lagi untuk membahas tema yang lainnya.
Selanjutnya kita menutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas partisipasi dalam layanan kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih dan selamat siang.